ingin menjelaskan mengenai materi kami tentang revolusi industri 4.0 tentang B2B dan B2C. Perkenalkan, nama saya Ihsan Pramana Putra Herdiansyah. Halo, nama saya Hera Firdinata Fatma. Hai, saya Maura Bintang Skardani. Halo, nama saya Nindya Ramawia. Halo, nama saya Najwa Lydia Pasya. Perkenalkan, nama saya Udaya Wilayah. Pembahasan yang pertama yaitu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan era integrasi antara dunia fisik dan digital melalui teknologi canggih seperti AI, Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, dan robotika. Era ini menandai perubahan besar dalam cara manusia bekerja dan berinteraksi dengan teknologi melalui konsep Cyber Physical System atau disingkat menjadi CPS. Selanjutnya yaitu teknologi kunci pada revolusi industri 4.0. Yang pertama ada Internet of Things. Internet of Things merupakan koneksi antar perangkat untuk mengumpulkan data. Yang kedua ada Artificial Intelligence atau AI, merupakan alat untuk membantu otomatisasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada Big Data Analytics, yaitu untuk mengolah data besar untuk menemukan pola dan strategi. Yang keempat ada Cloud Computing, yaitu penyimpanan dan akses data secara online. Yang kelima Automation dan Robotik, yaitu penggunaan robot dan sistem otomatis. Dan yang terakhir ada Blockchain, yaitu untuk memastikan keamanan dan transparansi transaksi. Selanjutnya ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam dunia bisnis. Teknologi seperti internet, big data, dan cloud computing mengubah cara perusahaan beroperasi dan bersaing. Bisnis tradisional kini harus beradaptasi agar tetap kompetitif di era digital. Dua model yang paling terpengaruh adalah bisnis to bisnis, yaitu B2B, dan bisnis to consumer, yaitu B2C. Teknologi digital memungkinkan B2C menjangkau konsumen secara langsung dan personal. Sedangkan dalam B2B, digitalisasi meningkatkan efisiensi komunikasi dan proses bisnis antar perusahaan. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital menjadi kunci utama dalam menjaga daya saing bisnis di pasar global. Selanjutnya ada penjelasan tentang B2B dan B2C. B2B yaitu business to business adalah model bisnis di mana transaksi dilakukan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contohnya, perusahaan yang menjual bahan baku atau komponen kepada perusahaan lain untuk diproses menjadi produk jadi. Fokus utama B2B yaitu membangun hubungan jangka panjang, efisiensi rantai pasok, dan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan. Sementara itu, business to consumer adalah model bisnis di mana perusahaan menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen akhir. Contohnya seperti toko online, restoran, atau aplikasi belanja digital. B2C ini lebih fokus untuk menarik perhatian pelanggan, meningkatkan pengalaman pengguna, serta memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Dengan kata lain, B2B ini berfokus pada hubungan antar perusahaan, sedangkan B2C ini berfokus pada hubungan langsung dengan konsumen. Selanjutnya ada perbedaan B2B dan B2C. Aspek yang pertama itu definisi B2B yaitu transaksi antara perusahaan dan perusahaan lain, sedangkan B2C yaitu transaksi antara perusahaan dan konsumen akhir. Aspek yang kedua itu ada target pasar. Target pasar B2B mencakup perusahaan atau organisasi, sedangkan B2C konsumen, individu atau masyarakat umum. Aspek yang ketiga yaitu ada volume transaksi, biasanya besar, biasanya pembelian dalam jumlah banyak atau kontrak jangka panjang, sedangkan B2C kecil, biasanya pembelian personal atau satuan. Aspek yang keempat ada proses keputusan. Proses keputusan B2B biasanya kompleks, memerlukan persetujuan banyak pihak, sedangkan B2C biasanya sederhana, biasanya individu atau keluarga. Aspek yang kelima ada harga, biasanya fleksibel, dapat dinegosiasikan, sedangkan B2C tetap dan jelas untuk semua konsumen. Aspek yang keenam ada hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan B2B biasanya jangka panjang berfokus pada kemitraan, sedangkan B2C jangka pendek fokus pada kepuasan konsumen. Aspek yang ketujuh ada strategi pemasaran.
Di B2B menekankan hubungan personal, kualitas produk, dan ROI. Sedangkan B2C menekankan branding, promosi, dan pengalaman konsumen. Contohnya seperti di B2B ada supplier bahan baku ke pabrik, software perusahaan, jasa logistik B2B. Sedangkan di B2C ada toko online, restoran, e-commerce, aplikasi streaming. Intinya perbedaan B2B dan B2C, di B2B lebih berfokus pada transaksi antar perusahaan dengan proses panjang dan hubungan jangka panjang. Sedangkan B2C lebih fokus pada transaksi ke konsumen individu dengan proses cepat dan pengalaman konsumen yang menyenangkan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari B2B. Yang pertama, tujuan B2B sendiri itu untuk membangun kerjasama jangka panjang antar perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan sistem digital. Yang ketiga, menekan biaya pembelian bahan baku atau jasa dengan harga grosir. Dan yang terakhir, untuk menciptakan rantai pasok atau supply chain yang stabil dan terpercaya. Kemudian untuk manfaat dari B2B sendiri yaitu yang pertama ada proses bisnis menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, hubungan bisnis lebih kuat karena berbasis kepercayaan. Yang ketiga, dapat melakukan pembelian dalam jumlah besar dengan harga lebih rendah. Dan yang terakhir, untuk memperluas jaringan bisnis dan peluang kolaborasi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat B2C. Tujuan B2C yaitu menarik minat konsumen individu untuk membeli produk atau layanan. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, membangun citra merek atau brand image yang kuat di pasar. Yang keempat, memberikan pengalaman belanja yang mudah dan cepat. Manfaat B2C yaitu yang pertama, konsumen dapat membeli produk secara langsung dan praktis. Yang kedua, perusahaan dapat menjangkau pasar luas lewat media digital. Yang ketiga, proses pemasaran bisa disesuaikan dengan preferensi konsumen. Yang keempat, yaitu meningkatkan keuntungan melalui volume penjualan yang tinggi. Selanjutnya ada dampak revolusi industri 4.0 B2B. Yang pertama ada otomatisasi dan efisiensi operasional, yaitu dengan IoT, AI, dan robotik, proses produksi, distribusi, serta pengolahan supply chain jauh lebih cepat dan minim kesalahan. Dan yang kedua yaitu ada analisis data untuk keputusan yang strategis, yaitu dengan big data dan AI membantu perusahaan membaca kebutuhan bisnis, memprediksi tren pasar, dan menilai kinerja pemasok sehingga keputusan strategis lebih akurat. Dan yang ketiga ada kolaborasi antar perusahaan. Dengan platform digital dan cloud, mempermudah integritas sistem dan komunikasi antara perusahaan. Dan yang terakhir ada personalisasi penawaran, yaitu perusahaan bisa memberi harga atau paket layanan yang disesuaikan dengan profil dan kebutuhan masing-masing klien. Selanjutnya ada dampak revolusi industri 4.0 B2C. Yang pertama ada pengalaman konsumen yang lebih personal, yaitu dengan adanya AI dan big data membuat rekomendasi produk semakin tepat sesuai minat dan preferensi konsumen. Dan yang kedua ada analis data untuk keputusan yang strategis, yaitu dengan adanya e-commerce konsumen bisa membeli apapun, kapanpun, dan dimanapun. Selanjutnya yang ketiga ada pemasaran yang lebih efektif, yaitu dengan yang digital marketing didukung analisis perilaku konsumen sehingga promosi lebih tepat sasaran. Selanjutnya yaitu ada kecepatan layanan, yaitu chatbot dan sistem otomatis membantu menjawab pertanyaan hingga proses layanan konsumen dengan lebih cepat dan responsif. Selanjutnya, kita akan membahas contoh penerapan teknologi pada B2B. Yang pertama ada IoT, yaitu manajemen aset dan pemeliharaan prediktif. Nah, contoh spesifiknya itu ada sensor IoT dipasang pada mesin pabrik atau peralatan logistik untuk memantau kinerja, suhu, dan getaran secara real time. Nah, data ini tuh digunakan untuk memprediksi kegagalan sebelum terjadi sehingga meminimalkan downtime dan biaya perbaikan. Nah, yang kedua ada AI, yaitu optimalisasi rantai pasok dan keuangan. Contoh spesifiknya, algoritma AI ini digunakan untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan rute pengiriman, lalu juga ada atau mendeteksi penipuan dalam transaksi keuangan.
Nah, serta bisa juga menganalisis kontrak hukum secara otomatis. Yang ketiga, contoh penerapan teknologi B2B pada Big Data Analysis, yaitu wawasan pasar dan risiko bisnis. Nah, perusahaan konsultan atau lembaga keuangan menganalisis set data pasar yang sangat besar seperti tren media sosial dan ekonomi makro, serta transaksi pesaing juga bisa untuk memberikan wawasan strategis atau menilai risiko kredit perusahaan lain. Yang keempat, ada cloud computing, yaitu infrastruktur bisnis dan pengembangan perangkat lunak. Contohnya itu perusahaan menggunakan layanan infrastruktur as a service atau platform as a service. Nah, dari penyedia cloud ini misalkan AWS atau Google Cloud. Nah, untuk menjalankan aplikasi enterprise, menyimpan data dan mengembangkan software baru tanpa perlu membeli server sendiri. Yang keempat, ada automation dan robotik, yaitu otomasi proses bisnis atau RPA dan manufaktur. Nah, contoh spesifiknya penggunaan robotik proses automation ini untuk mengotomatisasi tugas kantor yang berulang seperti entry data atau pemprosesan faktur. Nah, robot industri ini digunakan dalam lini perakitan mobil atau pengemasan barang skala besar. Dan yang terakhir, contoh penerapan teknologi pada B2B yaitu blockchain. Contohnya manajemen rantai pasok dan transparansi. Nah, perusahaan ini menggunakan blockchain untuk melacak asal-usul dan pergerakan produk, misalnya makanan, obat-obatan, atau barang mewah di seluruh rantai pasok. Terus meningkatkan transparansi dan juga mengurangi penipuan. Nah, selanjutnya contoh penerapan teknologi pada B2C. Yang pertama, IoT ini contohnya yaitu rumah pintar dan perangkat wearable. Contohnya, contoh spesifiknya itu perangkat seperti termostat pintar atau mengatur suhu otomatis, kunci pintu pintar atau keamanan dan akses itu juga bisa, atau smartwatch untuk melacak kesehatan dan kebugaran yang semuanya itu terhubung dan dapat dikontrol oleh konsumen. Yang kedua itu AI. Contoh penerapannya yaitu rekomendasi konten dan layanan pelanggan. Contoh spesifiknya mesin rekomendasi atau seperti di platform streaming atau e-commerce ini yang menyarankan produk atau film berdasarkan riwayat perilaku pelanggan, atau juga bisa chatbot yang didukung AI untuk memberikan layanan pelanggan 24/7 maaf. Nah, yang ketiga ini ada big data analysis. Contohnya yaitu personalisasi pemasaran dan harga dinamis. Nah, analisis data perilaku pelanggan atau klik, beli, lihat. Ini tuh untuk membuat iklan yang sangat tersegmentasi dan personal. Maskapai penerbangan atau e-commerce yang menyesuaikan harga produk secara real time berdasarkan permintaan dan profil pengguna. Lalu ada cloud computing, yaitu penyimpanan pribadi dan layanan streaming. Contohnya konsumen itu menyimpan foto, dokumen, atau file mereka ini di layanan penyimpanan online, misalkan Google Drive, iCloud, dan juga bisa menonton film atau mendengarkan musik dari layanan streaming yang infrastrukturnya berjalan di atas cloud. Nah, yang keempat, automation dan robotik, yaitu robot pelayanan dan perangkat rumah tangga. Contohnya robot pengisap debu otomatis atau vacuum cleaner, atau juga robot yang digunakan untuk restoran atau mengantar makanan. Meskipun dibeli oleh B2B, dampaknya langsung ke konsumen. Nah, yang terakhir itu ada blockchain, yaitu mata uang kripto dan kepemilikan digital. Contoh spesifiknya yaitu konsumen menggunakan Bitcoin atau mata uang kripto lainnya sebagai alat pembayaran atau investasi. Non-fungible tokens
untuk membuktikan kepemilikan atas aset digital seperti seni, koleksi, atau item game. Selanjutnya, pada slide ini terdapat pembahasan mengenai tantangan revolusi era 4.0. Di antaranya, yang pertama, transformasi digital cepat. Di era revolusi industri 4.0, perubahan teknologi berjalan sangat cepat. Perusahaan harus bisa beradaptasi dengan teknologi baru seperti artificial intelligence, Internet of Things, dan Big Data. Kalau mereka lambat beradaptasi, bisa tertinggal jauh dari para pesaingnya. Yang kedua, ada keamanan cyber atau cyber security. Selanjutnya, tantangan besar lainnya adalah keamanan cyber. Data perusahaan dan pelanggan bisa rentan terhadap serangan hacker. Karena itu, perusahaan perlu memastikan sistem informasi mereka tetap aman. Yang ketiga adalah keterampilan SDM. Teknologi yang terus berkembang juga menuntut keterampilan sumber daya manusia. Karyawan perlu mempunyai kemampuan digital terbaru, dan perusahaan harus menyediakan pelatihan yang cukup supaya mereka siap menghadapi perubahan ini. Yang keempat, ada integrasi sistem. Banyak perusahaan masih memakai beragam sistem yang berbeda-beda. Tantangannya adalah bagaimana menyatukan semua sistem itu agar proses bisnis dan data bisa berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Yang kelima, ada biaya investasi teknologi. Teknologi canggih tentu memerlukan biaya investasi yang tinggi, baik untuk perangkat keras, perangkat lunak, maupun pelatihan karyawan. Hal ini sering menjadi kendala utama bagi banyak perusahaan. Yang keenam ada regulasi dan kepatuhan. Selain itu, perusahaan juga harus mematuhi aturan tentang data, privasi, dan keamanan digital. Kalau tidak patuh, bisa saja mereka terkena sanksi dari pemerintah atau lembaga pengawas. Yang ketujuh ada perubahan budaya organisasi. Terakhir, revolusi industri 4.0 juga menuntut perubahan budaya kerja. Perusahaan harus menumbuhkan budaya yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan inovatif supaya bisa terus bersaing di era digital. Lalu, terdapat kesimpulan, jadi pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 menandai era integrasi antara dunia fisik dan digital melalui teknologi canggih. Era ini membawa transformasi besar dan menjadi kunci utama dalam menjadi bisnis di pasar global, baik dalam model bisnis atau B2B maupun bisnis bukan sumber aktivitas. Sekian dari kami,